Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan ini kami akan membahas pertemuan 19, 20, dan 21. Baik, saya Adi Satrio Herlambang akan membahas pertemuan 19, yaitu tentang standar akuntansi pemerintahan. PSAP 09, 10, 11, dan 12. Untuk PSAP 09 ini yaitu tentang akuntansi kewajiban. Tujuannya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam lampiran I.02 serta pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban yang mengatur pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Selanjutnya, klasifikasi kewajiban. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan dan entitas bermaksud untuk mendanai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Selanjutnya, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs dengan bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos paragraf berikut. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Kemudian jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Kemudian bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Kemudian konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo, perjanjian restrukturisasi utang, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur, dan terakhir biaya pinjaman. Yang kedua, yaitu PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
Koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi. Para pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah posisi keuangan kinerja pada arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada laporan operasional tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. Kemudian selanjutnya operasi yang tidak dilanjutkan. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, raca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam standar ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, entitas pelaporan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Dan entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Selanjutnya, entitas akuntansi. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi
dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Kemudian selanjutnya Badan Layanan Umum atau BLU atau Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Badan Layanan Umum menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas, dan otorita. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah, BLU atau BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisasi membawahinya, selaku satuan kerja pelayanan berupa badan walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. BLU atau BLUD adalah entitas pelaporan. Selanjutnya, pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan, perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Yang terakhir yaitu PSAP 12 tentang laporan operasional. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan laporan operasional, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus atau defisit laporan operasional yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan. Informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Riani dari kelas 05 Sake 006 Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik, value for money pada pertemuan 20. Pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses menilai sejauh mana suatu organisasi atau lembaga pemerintahan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengukuran kinerja ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik. Sektor publik tidak menggunakan indikator tunggal dalam menilai kinerjanya secara komprehensif, karena output yang dihasilkan oleh sektor publik sebagian besar adalah bersifat intangible output, sehingga diperlukan pengukuran lain selain pengukuran finansial, yaitu ukuran non-finansial. Selanjutnya, tujuannya 1. Agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. 2. Pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. 3. Mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional.
Manfaatnya yaitu 1. Memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. 2. Sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. 3. Melakukan monitor dan evaluasi atau kinerja yang telah dicapai serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan korektif. 4. Dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objektif. 5. Sebagai alat komunikasi antar setiap level di dalam organisasi guna melakukan perbaikan kinerja. 6. Sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan. 7. Memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah. Terakhir, untuk memastikan pengembalian keputusan dilakukan secara objektif pengambilan. Selanjutnya, indikator kinerja. Indikator kinerja adalah parameter atau metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi, program, proyek, atau kegiatan mencapai tujuannya. Indikator kinerja membantu dalam mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan dampak dari tindakan atau keputusan yang diambil. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Indikator kinerja dan pengukuran value for money (VFM) saling terkait karena indikator kinerja membantu mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau proyek mencapai tujuannya, sementara pengukuran VFM mengevaluasi sejauh mana sumber daya yang digunakan sebanding dengan hasil yang dicapai. Kombinasi yang baik antar indikator kinerja dan pengukuran VFM dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kinerja dan dampak suatu kegiatan atau proyek sambil memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Pengukuran value for money. Pengukuran value for money (VFM) adalah pendekatan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari suatu kegiatan atau proyek. Konsep ini sering digunakan dalam sektor publik dan organisasi nirlaba untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan menghasilkan manfaat maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Pengukuran value for money membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari pemborosan sekaligus memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ira Kasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusfira binti Kasim. Saya ingin melanjutkan materi pertemuan 21 tentang fungsi BPK, BPKP, dan inspektorat. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan yang disebut juga BPKP merupakan instansi atau lembaga negara yang memiliki tugas pemeriksaan dalam mengelola serta tanggung jawab finansial negara sesuai aturan menurut UUD RI tahun 1945. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas yang diantaranya meliputi A. Bertugas dalam pemeriksa terhadap penanganan dan tanggung jawab finansial negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, dan semua instansi lainnya yang melakukan pengelolaan finansial negara. B. Melaksanakan pemeriksaan BPK menurut Undang-Undang mengenai pemeriksaan operasional dan tanggung jawab finansial negara. C. Melaksanakan
penyelidikan yang mencakup penyelidikan kinerja, penyelidikan finansial, dan penyelidikan dengan memiliki tujuan tertentu. D. Menyerahkan hasil penyelidikan, penanganan dan tanggung jawab finansial negara kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyerahkan hasil catatan penyelidikan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Yang kedua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disebut BPKP. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka kesejahteraan rakyat, Kepala BPKP memiliki tugas melakukan pemeriksaan dengan tujuan peningkatan penerimaan negara atau daerah serta penggunaan anggaran. Pengeluaran negara atau daerah secara efektif dan efisien meliputi A. Pemeriksaan dan penilaian atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lainnya, dan wajib pajak. B. Kajian dan penilaian program atau kegiatan strategis di bidang kelautan, ketahanan, energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. C. Pemeriksaan dan penelaahan atas tata kelola penerimaan pajak, bea, dan cukai. D. Pemeriksaan dan penilaian pengelolaan pendapatan asli daerah. E. Pemeriksaan dan penilaian pemanfaatan kekayaan negara atau daerah. F. Pemeriksaan dan penilaian pembiayaan pembangunan nasional atau daerah. G. Pemeriksaan penyidikan pelanggaran yang berindikasi merugikan keuangan negara atau daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif. H. Penilaian terhadap penerapan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian fraud yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi korupsi. I. Pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas BPKP adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan nasional dan pengawasan keuangan negara atau daerah. Perpres nomor 192 tahun 2014. BPKP memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas di antara lain: A. Merumuskan kebijakan nasional tentang pengawasan internal terhadap tanggung jawab finansial negara atau daerah pembangunan nasional yang mencakup kegiatan lintas sektor, kegiatan perbendaharaan negara secara umum berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan kegiatan lain atas dasar instruksi dari Presiden. B. Melaksanakan pemeriksaan, penilaian, pengendalian, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyusunan rencana pelaksanaan tanggung jawab penerimaan negara atau daerah serta tanggung jawab pengeluaran keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional dan atau kegiatan lain yang keuangannya sebagian atau seluruhnya dikeluarkan oleh anggaran dan subsidi negara atau termasuk badan usaha dan badan yang mengandung kebutuhan finansial atau kebutuhan lain dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah serta pembukuan biaya finansial negara daerah. C. Pengendalian internal atas rencana serta penanganan dalam memanfaatkan kekayaan negara atau daerah. D. Mengawasi perencanaan dan penanganan program atau kegiatan yang dapat memperlambat kelancaran pembangunan, pemeriksaan kesesuaian harga,
pemeriksaan tagihan, pemeriksaan penyidikan, kasus pelanggaran yang menimbulkan korupsi finansial daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsinya, BPKP memiliki wewenang diantaranya a. Mengembangkan rencana nasional secara luas di bidangnya, b. Merumuskan kebijakan di lapangan dalam mendukung pembangunan secara luas, c. Membangun sistem informasi sesuai bidangnya, d. Menetapkan kriteria akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli serta kriteria jabatan di bidangnya masing-masing, e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengarahan, dan pengawasan di bidangnya masing-masing, f. Kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan kunjungan operasional seluruh perkantoran, bengkel, pergudangan, gedung-gedung, tempat penimbunan, dan lain-lain. Yang ketiga, inspektorat. Inspektorat adalah badan lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan pemeriksaan menurut KBBI. Inspektorat terbentuk di lembaga BPKP sebagai komponen pengawas. Inspektorat sebagai komponen pengawas internal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan Sekretaris Utama sebagai koordinator secara administratif. Tugas inspektorat antara lain sebagai berikut: a. Mengawasi penanganan urusan pemerintah, b. Mengawasi penanganan urusan perekonomian, c. Mengawasi penanganan urusan kesejahteraan sosial, d. Mengawasi penanganan urusan finansial dan aset, serta yang terakhir melaksanakan kegiatan administrasi. Terus ada lagi inspektorat melaksanakan fungsi untuk melaksanakan tugas di atas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyusun standar prosedur pengendalian dalam lingkungan inspektorat. Yang kedua, menetapkan panduan kegiatan operasional inspektorat. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, dan peran departemen operasional. Yang keempat, melaksanakan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyelenggaraan wewenang oleh pimpinan Yang keempat, melaksanakan pemeriksaan terhadap kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan unit kerja dan pegawai. Yang terakhir, melaksanakan peninjauan laporan pertanggungjawaban kinerja unit kerja. Sekian dari materi kami. Terima kasih.